perkenalkan nama saya Mutiara Ini Firdaus. Boleh panggil aku Tiara. Dan aku sekarang kelas 10 dari SMA Negeri 34 Jakarta. Pada sesi kali ini saya akan menjadi interview bersama. Halo, selamat siang menjelang sore kakak-kakak semua. Perkenalkan nama aku Abigail Shalom Patricia, bisa juga dipanggil Ebi atau Abigail. Aku saat ini adalah siswi kelas 10 di SMAK Penabur Kota Wisata. Oke, dan nantinya kita yang akan membantu jalannya diskusi. Pertama-tama, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi pengalaman bersama kami. Semoga sesi ini bisa menjadi ruang yang inspiratif, baik bagi kami maupun teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar AFS. Kalau begitu, kita langsung mulai ya, Kak. Oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah Kak Izati dan Kak Kaila, boleh gak nih memperkenalkan diri dulu ke kita? Dulu sekolah di mana dan sekarang kesibukannya tuh apa aja? Kak Eca mungkin bisa mulai duluan, nanti aku lanjut. Hmm. Di kalian kedengaran suaranya? Sekarang, sebentar. Belum Kak, belum kedengaran. Ya, nggak usah pakai ini deh. Sekarang aman? Aman Kak. Oke, oke deh. Aku izin perkenalan diri ya sebelumnya. Makasih banyak buat Tiara dan juga Abi udah mulai sesinya. Dan makasih juga untuk Kak Reza untuk kesempatannya. Dan hai teman-teman, mungkin di sini ada Fayat atau Kak Fayat. Salam kenal, aku Izati Rifkah, biasa dipanggil Ica. Sekarang aku mahasiswi UI, jurusan Statistika Angkatan 2025, jadi insya Allah naik tingkat kedua. Dan waktu SMA atau tahun 2023, aku penerima beasiswa dari IFS Global STEM Academies, tepatnya waktu itu exchange ke Mesir. Dan semoga di sesi kali ini bisa sharing sedikit pengalaman dan juga gimana sih tips waktu daftar gitu. Semoga bermanfaat nanti. Salam kenal juga. Salam kenal Kak. Oke, sebelumnya tes kedengaran suara aku jelas lah, ya? Jelas Aman-aman? aman Kak? Alhamdulillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, so nice to meet all of you. Masya Allah, you guys look amazing. Sebelumnya aku juga terima kasih kepada Kak Ica yang kontak aku, Kak Reza, dan semuanya yang sudah mengundang aku ke sini. Nama aku Kaila. Aku sekarang tinggal di Jakarta dan juga baru lulus SMA. Aku nanti akan lanjut kuliah di Education University of Hong Kong, double degree, Bachelor of Arts in English Studies and Digital Communication, Bachelor of Education. Dulu pas, enggak dulu ya, last year, tahun 2025, aku adalah awardee IFS Accelerators dan IFS Innovators 2025. So, hopefully dari sini ada perspektif juga dari dua program tersebut yang aku bisa sharing di sini. Thank you, everyone. Salam kenal Kak Ica dan Kak Kaila. Jadi kita Jadi kita hari ini mendapat kesempatan untuk interview dengan dua narasumber keren nih yang merupakan mahasiswa dan calon mahasiswa dari universitas yang top banget. Nah, sejalan dengan tujuan interview hari ini, kita mau
memperoleh informasi dan perspektif langsung dari peserta yang udah mengikuti program AFS Global STEM dan juga merupakan awardees dari program tersebut. Dan kita semua mau belajar mengenai pengalaman, prosesnya gimana, tantangan, serta dampak program tersebut terhadap pengembangan kompetensi STEM, kemampuan global, dan social impact dari Kak Kayla dan Kak Ica. Nah, mungkin kita langsung aja kali ini ya masuk ke daftar pertanyaan berikutnya. Oke deh, untuk yang pertama, kakak-kakak kalau boleh tahu, kakak tahu program AFS Global STEM ini dari sumber apa sih, Kak? Mungkin aku izin jawab dulu kali ya. Kalau awal tahu sebenarnya aku, jadi dia tahu dari Instagram, terus kemudian dia share ke aku, dan akhirnya kita berdua daftar, dan kebetulan alhamdulillahnya kita berdua juga keterima gitu. Aku ke Mesir, dia ke India. Oke, aku izin lanjut ya. Kurang lebih gak sama ceritanya, tapi aku lebih kayak cuman sempat googling aja tipe-tipe beasiswa yang available buat tingkat SMA, buat anak-anak SMA yang student exchange ke luar negeri with scholarship. Dan salah satunya memang yang keluar adalah AFS. Jadi ya dari situ aku mulai interested deh. Oke, jawabannya sangat menarik. Oke, lanjut. Apa sih motivasi kakak untuk waktu itu jadi pendaftar program AFS Global STEM itu? Mungkin boleh bisa dari Kak Iza dulu. Oke. Kalau dari aku, sebenarnya pas awal-awal tuh tertariknya karena ada program pertukaran pelajarnya ya, itu utamanya. Karena kita ada kesempatan ke luar negeri dengan beasiswa fully funded, alias kita nggak perlu ngeluarin biaya sama sekali. Dan apalagi waktu itu tingkatnya masih SMA kan, kayak wah masih kayak menarik banget gitu ke luar negeri dibayarin. Dan akhirnya dengan adanya informasi dan kesempatannya, aku coba daftar dan alhamdulillah diterima. Oke, aku izin lanjut. Kurang lebih sama juga. Mungkin saat itu lebih motivasi lebih besarnya buat aku adalah justru jujur untuk improve portofolio aku. Karena aku emang dari kecil, kayaknya dari kelas 9 lah gitu. Memang udah punya impian untuk kuliah lanjut S1 di luar negeri. Dan dari situ aku juga mikir, oh oke, berarti portofolionya harus bagus nih. Karena good grades alone itu nggak cukup ya untuk mendapatkan beasiswanya gitu. Dan setahu aku memang portofolio tuh bisa diisi dalam berbagai macam kegiatan, not only scholarship seperti ini, tapi salah satu yang paling menariknya adalah memang beasiswa yang ke luar negeri buat tingkat SMA. Jadi ya sudah dari situ, oke, aku mau coba daftar. Alhamdulillahnya pas 2025. Wah, berarti menarik banget nih awal cerita dari Kak Ica dan Kak Kayla tentang pendaftaran AFS Global STEM ini. Nah, mungkin dulu saat searching tentang program-program yang mau diikutin buat ningkatin portofolio dan juga pertukaran pelajar tadi, apa sih pertimbangan kakak dalam memilih AFS Global STEM ini? Kayak apa sih yang membedakan program ini dengan program-program lain yang sejenis? Mungkin boleh dari Kak Kayla? Oke, thank you. Mungkin salah satu pertimbangannya adalah bagaimana cara aku bisa menggunakan pengalaman ini jika aku dapat untuk application aku ke luar negeri nanti. Aku jujur aku setiap kali mau isi portofolio itu aku selalu mikirnya gitu kayak nanti kalau di interview mungkin atau nulis motivation letter saat apply aku bisa membahas apa ya dari pengalaman ini yang related sama passion aku sendiri yaitu ilmu pendidikan dan ilmu komunikasi gitu. Especially karena ini STEM banget ya sementara aku anak IPS. Jadi itu quite challenging gitu. Aku juga dari award-award lain tuh juga nanya ke aku, oh, very interesting ya, kamu ikutnya STEM gitu. Tapi menurut aku dari program ini
it still works well kok sebenarnya. Ilmu yang aku pelajari, spesifiknya yang IPA gitu dari AFS, aku bisa gabungkan dengan ilmu sosial aku dan akhirnya menghasilkan portofolio dan project-project dari AFS yang aku bisa tulis di esai-esai aku bisa bahas di interview aku, karena aku utarakan project atau hasil dari programnya untuk masuk ke dalam bidang aku. Jadi kurang lebih itu sih. And knowing dalam program aku, kurikulumnya it was very much supported by University of Pennsylvania. Kita dikasih kesempatan untuk research, untuk bikin prototype. Aku jadi mikirnya, oh bisa nih, aku buat semacam prototype yang relate sama passion aku sendiri gitu. Berarti padahal awalnya nggak sejalan dengan program IPS yang kakak jalanin di sekolah, tetapi karena kakak berani mau mencoba hal baru nih, jadinya makin membuka wawasan dan ternyata bisa tuh kepake ilmunya buat pendaftaran untuk universitas keluar ya kak. Nah kalau dari Kak Ica sendiri gimana nih kak ceritanya? Jujur setuju banget sih sama Kaila, ngeliat dari benefit apa aja yang ditawarin sama AFS itu tuh menarik banget gitu, dengan pembelajarannya yang awalnya online kemudian bisa belajar gak cuma tentang STEM tapi tentang interculturalnya juga, yang mana itu bakal kepake banget apalagi kalau misal dari awal targetnya tuh mau ke luar negeri gitu, jadi semacam persiapan lah, kalau semacam bekal gitu. Dan mungkin selain itu, kenapa akhirnya milih AFS juga ya dibandingin program-program lain, um, mungkin banyak pertukaran pelajar lain juga, itu salah satu alasan uh, realistisnya sebenarnya karena dari nama AFS-nya sendiri sih. Kayak kita semua mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum juga, kalau AFS itu udah lembaga dari cukup lama dan udah lumayan prestigious juga. Apalagi yang beasiswa AFS yang aku ikutin itu tadi fundnya selain dari uh, University of Pennsylvania itu dari BP juga. Jadi kayak wah, kalau dilihat sekilas pun, kalau misal dari awal tujuannya ingin dipakai buat portofolio gitu ya, itu udah strong banget gitu dengan nama-nama yang ada, selain dari impact dari program itu sendiri, gitu sih kalau dari aku. Oke, wah materinya sangat insightful ya. Terima kasih banyak ya Kak atas insight-nya. Semoga jawabannya bisa motivasi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk mendaftar. Kalau gitu kita boleh next question, yaitu di bagian profil diri, kita kan diminta untuk memilih kata sifat yang menggambarkan diri kita nih Kak. Nah, menurut orang lain seperti fleksibel, studious, atau curious, menurut Kak Izati dan Kak Kayla, kombinasi karakter seperti apa sih yang sejalan dengan profil seorang IFS Global STEAM Award? Boleh dibantu jawab? Mungkin kita mulai dari Kak Faizal dulu sekarang. Iya, dari aku ya, berarti ya. Oke, honestly, if I'm being completely honest, aku agak sedikit lupa juga aku isi itu yang mana. Tetapi kalau kita lihat lagi, I think a combination that really works well adalah curious, flexible, dan open-minded. Kenapa? Karena nanti selama di program itu kita nggak hanya belajar tentang ilmu IPA, tentang energi, sustainability, climate change, no. Kita harus juga bisa memberikan dan share manfaat dari ilmu tersebut kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan open-mindednya kita dan fleksibilitas kita gitu, serta curious. Kita harus curious nih, apa sih masalah yang masyarakat sedang menghadapi sekarang? Misal aja banjir, polusi gitu. Atau kalau masuk ke sektor IPS mungkin terkait gender, auto education itu juga bisa. Kenapa kita harus open minded? Karena kita harus mendengar dan menerima semua keluh kesah masyarakat. Even if keluh kesahnya tuh menurut kita, oh kok kayaknya agak strange nih. Tapi that's kind of the point of being open minded. Kita bisa terima. Toh we want to help our masyarakat, right? We want to help our community, gitu. Lalu flexibility. Trust me when I say this, itu salah satu penting. Kenapa? Karena saat kamu merancang prototipenya,
Banyak sekali trial and error yang kamu akan menghadapi selama perjalanannya. Entah mungkin tiba-tiba ada yang gagal, atau tiba-tiba pas kita membuat app-nya nih, atau desainnya tiba-tiba jelek. Misalnya, kita harus bisa fleksibel dan melihat dari segala perspektif gimana nih biar prototipenya optimal, but also enjoyable bagi masyarakat gitu. That's where the flexibility comes in. Menurut aku sih itu sih, curious, flexible, and open-minded. Terima kasih. Jadi AFS Global STEM ini bukan muluk-muluk cuman soal sains atau STEM, tetapi mereka juga mau ngelihat kita itu gimana cara mengaplikasikan apa yang kita pelajarin buat bantu solving problems yang ada di masyarakat. Gitu ya Kak Kayla. Nah, kalau Kak Ica sendiri gimana nih Kak pendapatnya? Mungkin Kak Ica punya kombinasi lain? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri sebenarnya setuju banget sama Kayla karena dari beberapa nilai-nilai itu kita nunjukin kalau kita mau belajar dan ini berdasarkan pengalaman aku juga di salah satu essay aku, kalau nggak salah yang Please Tell Us About Yourself, itu aku nekenin kalau aku tuh mau banget belajar gitu. Kayak tadi yang Kayla bilang kalau di program itu kita belajar banyak hal gitu, nggak cuma science, tapi di FS ini kan juga nekenin tentang budaya, yang mana dari anak-anak berbagai negara yang latar belakangnya beda, culture-nya beda, gaya komunikasinya beda, pokoknya semuanya beda, itu tuh ngebutuhin banget skill untuk mau belajar. Dan skill mau belajar ini mungkin bisa dipilih dari tadi kata-kata yang udah saya sebut, yaitu flexible, curious, open-minded. Jadi kalau menurut aku mungkin di antara tiga itu kalau mau dipilih semua boleh, dipilih salah satu juga boleh. Terus sisanya kalau masih mau pilih yang lain itu juga nggak apa-apa banget, disesuaikan aja sama diri teman-teman masing-masing. Karena yang penting di sini selain kita mau belajar itu juga otentik gitu. Kayak kita tetap jadi diri kita sendiri dan nyesuaiin aslinya tuh kita seperti apa. Jadi dari esai terus nanti kalau misal lolos tahap administrasi ini ke wawancara itu kita pastiin benar-benar nunjukin siapa diri kita yang sebenarnya gitu. Kalau dari aku setuju banget nih Kak Ica tentang bagaimana kita harus memiliki kemauan dan semangat yang tinggi buat belajar, tetapi harus tetap menjadi diri kita sendiri nih Kak. Oh iya, tadi kan Kak Ica juga ngangkat tentang pertanyaan terbukanya Please tell us about yourself. Nah, menurut kakak-kakak, gimana sih cara ngebedain kedua kolom yang sebelumnya itu supaya tidak repetitif tetapi tetap menjual potensi kita? Mungkin dari Kak Ica? Ini berarti yang tell us about yourself sama yang what do you want out of this experience ya? Iya Kak. Oke, kalau dari esai yang aku tulis sendiri waktu itu, ini aku sambil baca ulang juga, karena Zer udah 3 tahun yang lalu ya. Itu pertama, kalau yang what do you want out of this experience itu lebih fokus ke programnya. Jadi aku beneran mention dari program ini, apa aja sih yang ingin aku pelajarin. Karena misal nih, aku kan dari SMA udah di belajarnya science gitu ya. Aku nekenin kalau aku mau banget nih belajar tentang sains. Terus kenapa aku juga jelasin singkat mungkin karena kalau nggak salah ini juga cuma satu paragraf doang ya space-nya. Terus selain tentang culture aku juga sebutin kalau aku tertarik banget dengan belajar budaya dari negara lain dan aku juga belajar tentang fleksibilitas dan sebagainya. Pokoknya kalau di yang kolom pertama itu fokusin benefit apa aja yang sekiranya aku ingin dapatkan di program itu dan gimana aku menggunakan benefit itu ke depannya gitu. Sedangkan kalau yang di kolom kedua yang please tell us about yourself, itu aku lebih ngejelasin uh, diri aku sendiri gitu. Jadi fokusnya beda, yang tadi eksternal, yang ini internal. Nah, dan kayaknya oh nggak ada yang sama, ada yang pertanyaannya. Kalau yang tell us about yourself ini aku lebih ngejelasin ke minat aku sih, kurang lebih kayak aku tertarik di bidang apa, terus dengan minat itu aku sudah melakukan apa aja, baik itu di sekolah ataupun waktu luang. Tapi khususnya di yang kolam ini aku menjelaskannya di yang waktu luang sih, karena pas aku tuh ada pertanyaan terpisah tentang describe yourself as a student gitu. Jadi di kolom itu aku ngejelasin full tentang sekolah di situ. Nah, di sini lebih ke minat aku dan di waktu luang aku tuh ngapain gitu. Yang mendukung aku dan akhirnya aku sampai di pendaftaran AFS ini gitu. Semoga cukup terjawab dan cukup jelas ya. Aku penasaran nih Kak Ica. Kalau waktu itu kakak
nulisnya gimana ya yang bisa ngebedain apa yang kakak tulis di bagian please tell us about yourself sama kandidat-kandidat peserta lain nih kak. Mungkin boleh cerita sedikit kak? Oke, sejujurnya kalau ditanya bedanya aku dengan kandidat lain, aku juga agak kurang yakin karena aku juga nggak tahu kandidat yang lain kayak apa. Tapi mungkin kalau salah satu hal atau formula gitu ya yang aku sering pakai baik itu di esai beasiswa ataupun esai-esai lain, itu aku punya tujuan yang jelas. Itu utamanya. Jadi aku benar-benar state aku tuh mau belajar apa, aku fokusnya di minat di bagian apa, dan pada saat aplikasi ini aku fokus kalau aku tertarik dengan lingkungan gitu, environmental sustainability. Terus aku nge-elaborate seberapa tertarik aku gitu di bidang itu. Kayak aku ngejelasin dari internal aku sendiri dulu, aku tertariknya kayak gimana, terus apa yang udah aku lakuin, kayak beberapa portofolio aku yang berkaitan dengan lingkungan gitu ya misalnya. Atau sebenarnya portofolio lain juga selain di bidang yang aku tertarikin itu juga nggak apa-apa sebenarnya ditulis. Yang penting kayak dijelasin kaitannya tuh apa. Kayak misal, walaupun aku tertarik di dunia lingkungan, aku tuh juga dulu sempat nulis kalau aku ikut ekskul jurnalistik gitu. Terus aku hubungin kalau di jurnalistik itu bisa menyokong aku loh kalau aku tertarik di lingkungan karena aku bisa menyampaikan atau memberitahu soal isu lingkungan ke masyarakat luas gitu contohnya. Terus aku juga ikut komunitas dan sebagainya. Terus aku jelasin juga selain yang udah berlalu, aku kasih tahu apa yang akan datang. Rencana aku di masa depan tuh di bidang lingkungan tuh gimana gitu. Jadi dari situ harapannya aku bisa meyakinkan si penyeleksinya kalau aku tuh datang ke sini tuh penuh keyakinan gitu. Jadi aku yakin yang harapannya juga bisa ikut meyakinkan mereka. Wah, keren banget tuh, Kak. Nah, kalau Kak Ica tadi kan dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan Kak Ica yang kebanyakan berhubungan dengan lingkungan. Nah, kalau Kak Kaila tadi kan memiliki ketertarikan di bidang ilmu pendidikan nih, Kak Kaila. Mungkin boleh cerita nih, Kak, tentang dua kolom itu tadi. What do you want out of this experience? Sama please tell us about yourselves. Kira-kira dulu kakak menceritakannya itu ada hubungannya dengan minat kakak atau gimana nih kak? Oke, sebenarnya benar dalam dua kolom tersebut aku berhasil untuk mengungkapkan minat aku ke dunia pendidikan, tapi dengan dua cara yang berbeda. Seperti yang Kak Ica sebelum jelaskan, what do you want out of this experience? Itu pertanyaan yang lebih specifically tentang ya kamu nanti kok ibaratnya pas diterima AFS mau ngapain aja? Apa sih pengalaman yang pengen kamu alamin? Apa sih pelajaran yang kamu ingin pelajari? Nah, dari evaluasin semua esainya tuh, aku tuh udah kayak memang kebayang project apa yang aku ingin buat setelah aku keluar dari IFS. Yaitu salah satunya adalah mengajarkan anak-anak tentang environmental sustainability menggunakan ilmu aku matematika dan geografi. Di situ, what do you want out of experience? Aku jelaskan sedetailnya mungkin gitu. Bagaimana caranya aku akan merancang programnya, merancang komunitasnya, dan karena AFS juga murid-muridnya banyak, aku pengen bertemu dengan orang yang seperti apa untuk membantu dalam proyek aku tersebut gitu. Gimana sih caranya agar ilmu AFS-nya tuh bisa di-practice in real life? Gak cuman sekedar ya diterima aja di otak, ibaratnya, if that makes sense gitu. That's what I wrote pas what you want out of this experience. Jadi aku bilang bahwa karena dengan tertarikan aku dalam ilmu pendidikan, aku ingin mengedukasikan anak-anak Indonesia tentang environmental sustainability yang sudah sangat terbiasa dengan masalah-masalah lingkungan seperti banjir, plastik, sampah, dan sebagainya macamnya. Lalu di please tell us about yourself, seperti yang Kak Ica juga bilang, ini kan fokus lebih kepada internal, kepada diri kita sendiri. Aku menjelaskan bahwa aku memang tertarik di bidang STEM karena ada suatu event tertentu, pengalaman tertentu, yang akhirnya mendorong aku untuk masuk ke bidang-bidang lainnya untuk terus explore STEM. Salah satunya pendidikan. Alhamdulillah, I had the opportunity untuk volunteer dan mengajar anak-anak SD kelas 1, 2, sama 5 gitu. Di situ aku menjelaskan tentang solar system, tentang planet, matahari, dan aku jelaskan secara singkat. Aku
punya skill komunikasi yang efektif, menjelaskan hal-hal yang kompleks dengan mudah kepada audiens yang lebih muda, karena aku bisa, dan itu crucial dalam bidang STEM gitu. Scientists, doctors, researchers, eventually mereka harus memberikan hasil riset mereka kepada dunia. Ya kan, mereka harus menceritakan nih, oh, this is what I found, guys. This is very interesting to me. Tetapi orang-orang belum yakin dan belum tentu memahami bahasa-bahasa ilmiah gitu. Aku juga pun belum tentu gitu. If you ask me anything about biology atau chemistry, jujur aku belum tentu gitu. Tetapi itu salah satu skill yang penting dalam IPA. Jadi aku tulis, oh oke, I have this skill. It's crucial kalau misalnya aku masuk bidang tersebut gitu. Jadi, in a sense, in a way, mungkin salah satu yang aku pengen highlight dari dua pertanyaan tersebut adalah sebenarnya pengalaman apapun itu, even if nggak terlalu relate dengan ilmu IPA, yang penting hikmahnya atau pelajaran yang kamu ambil dari pengalaman tersebut bisa kamu korelasiin dalam bidang STEM. Even if itu cuma sekedar teamwork, skill communications, dan soft skills lainnya. Karena nonetheless, skill-skill tersebut juga penting if kamu masuk ke dalam bidang saintis atau enggak gitu, bidang STEM atau enggak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, makasih banyak ya Kak. Berarti meskipun kedua pertanyaan terlihat mirip, sebenarnya fokusnya itu berbeda ya Kak. Oke. Berarti Please Tell You About Yourself itu lebih menekankan siapa itu diri kita, nilai yang kita pegang, dan pengalaman yang membentuk kita. Nah, sementara yang What Do You Want Out of Experience lebih berfokus pada tujuan, harapan, dan apa yang kita ingin melalui program AFS ini. Kalau gitu, izinkan aku untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk kolom keterlibatan komunitas atau ekstrakurikuler, bagaimana jika siswa memiliki banyak kegiatan? Kegiatan seperti apa sih yang paling krusial untuk ditonjolkan agar menarik perhatian juri pada program AFS? Boleh dibantu dijawab mungkin sekarang dari Kak Izati. Mungkin aku coba jawab dulu kali ya. Kalau dari waktu aku jawab, sebetulnya nggak ada batasannya. Jadi sebenarnya mau ditulis semua pun nggak masalah gitu. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan lagi adalah gimana cara ngurutinnya. Karena itu lumayan penting juga gitu. Karena penyeleksinya mungkin aja kalau misal sebanyak itu nggak baca semuanya. Jadi make sure kita naruh yang atas-atas itu mulai dari yang paling penting atau paling bagus ke yang kurang gitu. Nah, cara atau aspek apa aja yang dilihat itu kalau dari aku sendiri yang diutamakan adalah impact-nya. Karena selain kita ngelis kegiatan kita, kita juga bisa cerita sedikit tentang kegiatan itu gitu. Mulai dari kegiatan itu ngapain, kapan, role kita sebagai apa, kita ngapain aja, terus impact yang dihasilkan dari kita di role itu ada apa. Dan kalau bisa lebih bagus lagi, impact-nya itu ditulis dalam bentuk angka. Jadi kegambar jelas gitu misalnya. Kayak misal contoh, uh, aku ada volunteering mengajar misalnya. Nah, itu berapa anak yang diajar, terus berapa lama. Jadi tergambar jelas oleh penyeleksi kalau kegiatan yang kita lakukan itu betul-betul punya dampaknya. Nah, itu bisa teman-teman urutin dari kegiatan yang mungkin paling align dengan teman-teman, terus paling penting juga dan paling berdampak sampai ke yang akhir. Tapi masalah mau ditulis yang mana aja bagi aku selagi nggak ada batasan nggak masalah gitu mau ditulis semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Iza sudah memberikan informasi. Oke, boleh sekarang aku mendengarkan pendapat dari Kak Kayla. Oke, terima kasih. Kurang lebih sama seperti apa yang Kak Ica bilang, sebenarnya it doesn't really matter, bukan doesn't really matter ya, urutannya tuh atau kegiatan apa saja yang kalian punya dan sedang lakukan sekarang, jika memang nggak ada limitnya, tulis aja semuanya, why not? Tetapi make sure kegiatan yang kalian lakukan itu memang paling impactful sama cerita kalian sendiri, bidang kalian yang kalian minati gitu. Karena kamu dari situ emang akan menjelaskan, this is what I learned, ini yang aku pelajari dari kegiatannya, dan ini skill yang aku bisa akan terus bawa gitu, seiring waktu berjalan, as I progress, kurang lebih seperti itu. Um, Baik itu pengalaman pun langsung related sama science,
baik, pengalamannya juga nggak related atau seperti ilmu sosial, tulis aja, why not? As long as ada pelajaran yang kalian bisa ceritakan kepada IFS, kenapa itu impactful, kenapa itu relatable sama bidang yang kalian minati, dan kenapa itu penting bagi progres kalian menuju mimpi kalian di masa depan. Maybe kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Kayla dan Kak Ica buat jawabannya. Jadi sebenarnya semua kegiatan atau apapun yang kita ikutin itu boleh aja masukin selama tidak ada batasan. Karena yang AFS lihat itu adalah seberapa aktif kita dalam mengikuti kegiatan dan juga seberapa bisa kita dapat mengkorelasikan semua kegiatan kita itu dengan minat yang tadi sudah kita tuliskan di awal dan juga dengan dampak apa yang mau kita buat, yang apa impact yang mau kita berikan bagi lingkungan kita ke depannya. Begitu ya, Kak? Nah, aku izin buat untuk pertanyaan berikutnya nih, Kak. Kita masuk ke strategi menaklukkan 3 esai pendek yang ada di form pendaftarannya AFS nih, Kak. Nah, kalau aturan esai program AFS itu kan ketat tuh, Kak. Ada maksimal jumlah karakter, wajib bahasa Inggris, dan pastinya dilarang keras dalam menggunakan AI. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih, Kak, buat esai pertama tentang sustainability. Esai pertama itu kan menanyakan alasan pentingnya keberlanjutan atau industri energi bagi kita. Nah, dalam batasan kata 500 karakter ini, bagaimana sih sudut pandang Kak Ica dan Kak Kayla untuk menuangkan ide tentang STEM dan lingkungan secara singkat tapi padat dan tidak bertele-tele? Mungkin dari Kak Kayla dulu boleh, Kak? Baik, terima kasih. That is a favorite question yang a lot of people ask me gitu. Karena dikit doang ya, soalnya 125 words itu dikit sekali gitu. Especially bagi yang suka ngomong, mungkin itu pasti bingung tuh gimana cara buat esainya. Tapi dari sepengalaman aku adalah strukturnya tuh diawali oleh pembukaan yang general, simple pembukaan kenapa sustainability atau term sustainability itself itu penting bagi kamu. Lalu langsung jelaskan masalah yang ada di lingkungan kamu gitu. Growing up di Jakarta atau di Indonesia, apa saja sih masalah yang membuat kamu tuh greget banget, yang membuat kamu tuh kayak I have to solve this, I have to do something about it gitu. Ceritain aja gitu. Kebetulan memang yang biasa aku langsung membahas tentang banjir, plastik, sampah, dan impact-nya kepada warga Jakarta gitu. Tapi itu sebebasnya kalian gitu, sesuai dengan bidangnya kalian gitu. Nggak harus tentang banjir ibaratnya ya. Nah, itu pun jelasinnya tuh kalau nggak salah aku bahkan cuma satu kalimat doang. Jelasin masalahnya yang terjadi di lingkungan aku. Kalimat selanjutnya aku langsung jelasin kenapa masalah tersebut penting bagi aku. Dan kenapa aku punya passion dalam education dan STEM. Kenapa aku punya passion untuk mengajar dan mengedukasikan anak-anak untuk memelihara lingkungannya menggunakan ilmu IPA, ilmu matematika, ilmu biologi, dan segimana. Kalau salah tuh aku juga tulis itu kurang lebih 1-2 kalimat aja. Lalu di bawahnya aku lebih fokus kepada, dan ini ya mungkin sedikit penutup juga ya, aku fokus kepada apa yang aku harapkan setelah mengajar anak-anak tersebut. Apa yang aku harapkan, dan itu related dengan tema sustainable itu. Aku harap bahwa, oh anak-anak yang aku edukasikan nanti gak cuma sekedar pinter dalam ilmu IPA, tetapi mereka akhirnya bisa menggunakan skill mereka untuk mengajar, untuk memelihara lingkungan mereka dengan ilmu yang mereka memiliki gitu. Karena sepenting itu sustainability bagi kita warga negara Indonesia. Jadi my suggestion adalah yang pertama harus cari masalah di lingkungan itu apa, lingkungan kamu. Yang personal, yang authentic, yang sangat-sangat membuat kamu greget. Dari situ baru kamu bisa secara singkat jelaskan apa yang kenapa ini penting dan apa yang kamu akan lakukan untuk solve that problem. That's why sustainability itu penting bagi kamu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Kayla. Berarti kalau Kak Kayla ini
menjelaskan masalah yang bikin Kak Kayla ini greget banget. Salah satunya masalah banjir di Jakarta. Terus Kakak hubungin sama minat Kakak soal STEM dan keberlanjutannya, serta dampak yang Kak Kayla mau buat nih ke depannya. Nah, kalau Kak Ica boleh nggak nih cerita sedikit tentang sudut pandang Kakak? Oke, sebenarnya kurang lebih sama banget sama yang Kayla udah sampein. Aku juga nyeritain tentang Jakarta, tapi aku fokusnya ke polusi udara gitu ya. Dan mungkin karena tadi dari segi struktur udah dijawab Kayla, aku izin nambahin aja kali ya buat ke teknis penulisannya gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri tipsnya yang pertama adalah brainstorm dulu aja, teman-teman mau nulis apa. Semua ide ditulis dulu aja, nggak usah permasalahin jumlah katanya berapa, pokoknya dituangkan aja dulu semuanya sampai benar-benar udah tertulis gitu. Terus dari situ barulah bisa dipilih dan dipilah mana sih poin-poin yang betulan penting dan benar-benar menjawab pertanyaannya. Jadi make sure yang ditulis itu straightforward gitu. Kayak di sini kan pertanyaannya why is sustainability important to you? Terus what aspects of sustainability of the energy yang that most interest you? Kalau dari aku sendiri aku langsung straightforward jawab aku tertarik ke bagian industri energi renewable energy gitu. Terus aku jelasin juga kenapa itu penting bagi aku, kenapa aspek itu khususnya membuat aku tertarik dan penting bagi aku. Kayak tadi aku juga jelasin dari pengalaman diri aku sendiri yang tinggal di Jakarta, terus mengalami resahnya polusi di sini, terus dengan adanya renewable energy itu bisa menyelesaikan itu, dan aku sebagai siswi dari STEM juga sedang mempelajari itu, dan harapannya di AFS program AFS ini aku bisa belajar dan juga ngebuat project yang bisa solve masalah itu gitu. Jadi kurang lebih kalau dari teknisnya sendiri kayak seperti itu. Oke, thank you so much ya Kak Kayla dan Kak Izati karena sudah mau membahas esai satu yang sustainability. Nah, oke, saat itu sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu baca esai FPS Global STEM yang kedua. Oke, jadi eh, yang paling menurut aku banyak aplikan paling challenging itu esai karena tahap ini tuh nggak ada jawaban yang benar atau salah. Nah, jadi kita mulai dari esai 2 yaitu Your Culture dan Self. Di esai 2 ini tuh kita kan diminta menceritakan tentang diri kita, budaya yang membentuk kita, dan bagaimana kita melihat kolaborasi lintas budaya. Nah, menurut Kak Kayla dan Kak Izati, hal-hal unik seperti apa sih yang biasanya itu menarik perhatian juri internasional? Apakah sesuatu yang menjual itu harus selalu berkaitan dengan prestasi akademik atau justru tuh kayak cerita sederhana yang autentik juga bisa menjadi nilai lebih? Mungkin boleh dijawab dari Kak Kayla. Baik, terima kasih. Wow, that's actually a very good question karena dulu aku juga sempat pusing kepada itu. Aduh, aku harus sebut yang keren nggak nih atau yang penting personal aja. Menurut aku sebenarnya lebih baik jika kalian tulis yang benar-benar authentic dan personal tentang diri kalian sendiri. Even if menurut kalian sendiri itu tuh hal yang sepele, tetapi if it's authentic, it's good. Kenapa? Esai kedua itu specifically ngomongin identitas kita. Dan identitas kita itu beragam, baik dari gender, nasionalitas, sexual orientation, dan yang lainnya gitu. Jadi menurut aku untuk essay 2, kalian cukup pilih at least satu aja, fokus kepada identitas tersebut gitu. Misalnya kalian bukan dari kalian deh, dari pengalaman aku pribadi ada beberapa mentees aku yang menggunakan suku mereka, suku Jawa, Toraja gitu. Ada yang menggunakan identitas agama mereka, Muslim, Hindu, ada juga yang menggunakan nasionalitasnya langsung Indonesia. Aku pribadi saat saya ini aku menggunakan identitas agamaku specifically sebagai seorang muslimah yang memakai hijab. Nah, apa sih yang mereka sedang mengulik dari esai ini? Menurut aku adalah dari identitas kalian, apa pelajaran yang kalian bisa ambil dan kenapa kalian memegang prinsip itu? Apakah prinsip itu bisa kalian terus pegang saat berkolaborasi dalam bidang STEM? Itu yang mereka ngulik. Jadi dari pengalaman esai aku yang dimana aku tulis tentang hijab, aku tulis bahwa dari komunitas baik Muslim atau non Muslim, aku sering kali bertemu dengan kritikan.
cara aku berpakai, baik itu yang berguna seperti ini atau enggak gitu. Dan akhirnya aku belajar bahwa nonetheless, instead of saling menjatuhkan, mending kita saling menguatkan dan mengutarakan kepada yang lebih positif. Dan aku memegang prinsip itu saat aku melakukan kegiatan-kegiatan aku yang terlibat dalam STEM. Saat aku magang di salah satu klinik di rumah aku, saat aku mengajar anak-anak tentang ilmu IPA gitu, aku tidak gampang mendiskriminasi karena aku pernah merasakan itu sebagai dari identitas aku sendiri. Dan akhirnya aku belajar, oh oke, jika aku akan berkolaborasi dengan orang lain, jika aku akan bertemu dengan nasionalitas yang berbeda dan belajar STEM bersama mereka, berarti aku harus open-minded. Berarti aku harus terbuka dengan semua identitas mereka. Because that's reality, gitu. Jadi menurut aku seperti itu. Just choose satu identitas yang sangat personal dari kalian, apa yang kalian pelajari dari identitas tersebut, dan korelasinya saat kalian bekerja sama dengan orang lain di bidang STEM. Mau itu engineering, mau itu biology, dan sebagainya macamnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Kayla. Menarik banget ketika Kakak menekankan pentingnya mengenal identitas diri sebelum menulis esai. Nah, sekarang kita ingin mendengar perspektif dari Kak Izati nih. Menurut Kakak menemukan dan menunjukkan identitas personal itu sehingga bisa terasa kuat di mata juri. Oke, jujurnya tadi yang saya udah sampaikan itu benar banget. Yang penting kita nyebutin minimal satu aja. Dan kayaknya emang cukupnya satu ya, karena emang terbatas. Terus yang ingin dilihat itu gimana kita bisa hold value atau identitas kita ketika kolaborasi dengan yang lain. Tapi mungkin aku sedikit cerita dulu waktu pengalaman aku dulu, sebenarnya agak beda pertanyaannya. Jadi kalau pas aku cuma nyampe yang as important or unique doang. Jadi kayak pertanyaan kalimat terakhir itu aku nggak ada. Jadi kalau dulu aku benar-benar fokus ke identitas yang ingin aku bawakan. Dan aku juga di sini mengangkat aku sebagai muslim gitu ya, dan juga wanita yang mana itu tuh minoritas gitu di STEM. Dan aku merasa itu adalah salah satu hal dari sisi aku yang cukup unik dan cukup relevan untuk dibawakan di esai AFS STEM ini. Terus aku juga cerita, walaupun misal identitas tersebut minoritas di STEM, aku nyebutin beberapa contoh tokoh muslim dan muslimah yang pernah berkontribusi gitu di dunia STEM, dan aku menyatakan kalau aku ingin berkontribusi juga seperti mereka gitu di bidang yang ingin aku tekuni gitu ya. Sebelumnya mungkin di environmental sustainability. Terus uh, apa ya? Jadi aku sebenarnya lebih ke cerita aja sih, cerita pure tentang diri aku sendiri dan identitas aku. Tapi mungkin karena sekarang ada adjust pertanyaannya, ditambahin bagaimana kita berkolaborasi dengan yang lain, itu bisa di-adjust juga dengan apa yang tadi kalau udah sempat sampaikan. Jadi walaupun mungkin kita berbeda atau unik identitasnya dengan yang lain, kita tetap bisa immerse atau apa ya bahasanya, adjust dan fit in ataupun immerse dengan yang lain dan bisa tetap berkolaborasi untuk mencapai tujuan kita di awal. Terima kasih Kak Ica dan Kak Kayla buat jawabannya. Berarti tetap pada satu prinsip bahwa kita tuh harus menjawab pertanyaan esainya itu dengan otentik dan sesuai dengan apa yang kita percayain, apa yang sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Karena mau seberapa banyak hal yang pernah kita lakukan, kegiatan apapun yang kita ikutin, balik lagi yang mereka lihat, yang AFS lihat adalah otentiknya diri kita dan juga sebenarnya apa yang kita inginkan dari program ini. Nah, buat esai terakhir dengan topik opportunity, itu kan menanyakan apa arti kesempatan beasiswa ini buat kita semua dan bagaimana kita menggunakannya untuk memahami perspektif atau point of view yang berbeda. Nah, kira-kira nih Kak, gimana sih cara membuat penutup esai ini tuh dengan hal atau kalimat yang persuasif dan berkesan di bagian ini di antara banyaknya esai lain yang dikirimkan oleh kandidat peserta lain? Mungkin boleh dari Kak Ica? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya kuncinya masih sama, yang penting otentik.
Cuma mungkin yang lebih ditekanin di sini adalah apa yang ingin kita lakukan setelah program ini berakhir. Jadi kurang lebih tadi sempat di-mention juga ya di slide yang what do you want out of this experience. Nah, itu bisa lebih ditonjolkan lagi di bagian essay yang ini. Selain kita nyebutin apa yang ingin kita pelajari dan bagaimana cara menggunakannya untuk depannya, kita bisa fokus ke tujuan project kita gitu. Kalau dari aku sendiri karena tujuannya ingin environmental sustainability, jadi aku sempat singgung dikit kalau nanti di pilot project aku ingin coba brainstorm inovasi apa sih yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah polusi gitu di Jakarta sebagai siswa gitu. Yang mana sebenarnya idenya nggak harus yang wah banget, yang penting berdampak dan tujuannya tuh benar-benar ada dan masih bisa dilakukan gitu dengan kapasitas kita sebagai siswa. Wah, sudut pandangnya menarik nih Kak Ica. Nah, kalau dari Kak Kayla gimana nih Kak? Kurang lebih sama seperti Kak Ica, dalam esai yang opportunity itu fokus banget apa sih menjelaskan apa yang kalian akan rencanakan dan gunakan kesempatan AFS itu untuk membuat proyek kalian. Jadi aku selalu bilang bahwa coba aja dulu bayangin kalau masalah ini kan annoying banget nih sama kamu yang di sebelumnya tuh di essay sustainability. Kalau kalian akan solve that problem, kalian mau lakuin apa? Dan itu sebebasnya kalian, yang penting sesuai dengan kapasitas kalian sendiri, betul. Misalnya ada beberapa yang aku kenal dia bisa coding. Jadi dia bisa banget tuh buat website, buat aplikasi. If that's what you guys want to make, buatkan aja. Tulis, aku membuat aplikasi ini, aku membuat website ini nanti. Terus nanti jelasin dampak dari websitenya tuh kira-kira apa. Nanti diisinya apa kira-kira di websitenya, di land page-nya. Mungkin ada page membahas about us, ada page membahas tools-nya yang kalian bisa pakai di websitenya, dan seterusnya. Aku kurang lebih ceritanya seperti itu juga karena aku ingin membuat program yang mengedukasikan anak-anak. Aku bilang bahwa kurikulum yang aku ingin membuat itu seperti ini. Akan ada ilmu matematikanya, geografinya, materi dan agenda apa aja yang anak-anak akan kerjakan. Dan selain bahas proyek, jangan lupa membahas apa yang kalian akan brainstorm dengan teman-teman kalian di IFS-nya gitu. Karena di IFS you guys are going to meet a lot of people. Jadi boleh tuh dibahas. Nanti aku akan bertemu dengan orang-orang dari UK, dari Afrika, dari Kazakhstan. Aku ingin brainstorm dengan mereka dan masalah lokal mereka. Apakah relate sama aku? Apakah kita bisa brainstorm sesuatu bareng-bareng? Mungkin ada perspektif dari mereka yang aku bahkan gak kepikiran sama sekali gitu. Karena di Kazakhstan ada nih perspektif seperti ini, kurang lebih seperti itu. Terus akhirnya mungkin di penutupnya lebih fokus kepada kesimpulan impact dari proyek kalian. At the end of the day, impact yang aku akan buat dari proyek ini adalah apapun, sebebasnya kalian. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you so much ya Kak Kayla dan juga Kak Ica. Nah, oke. Kalau tadi kita tuh membahas what to write, sekarang kita beralih ke how to write. Karena sebaik apapun isi sebuah esai, kalau penyampaiannya terasa generik, tentu akan mengurangi kesan yang ingin kita bangun. Nah, pertanyaannya itu adalah, pihak AFS secara tegas itu memperingatkan agar tidak menggunakan AI. Nah, juri bisa merasakan esai yang ditulis secara generik buatan mesin. Bagaimana sih tips menjaga agar tulisan kita tuh dalam bahasa Inggris tetap terasa hidup dan otentik, Kak? Mungkin boleh bantu dijawab oleh Kak Kayla? Baik, terima kasih. Mungkin menurut aku yang pertama banget gak usah pakai kata-kata yang besar atau kata-kata yang terlalu advance. It is okay. Karena itu kelihatan banget kalau kalian pakai kata-kata yang terlalu advance. Kelihatan banget di mata AFS itu bahwa, oh, ini anaknya kayaknya just wants to look cool aja gitu. Dari pengalaman aku seperti itu. It's completely fine kalau kalian menggunakan kata-kata atau vocab bahasa Inggris yang sebenarnya day-to-day conversation juga ada. Tetapi di kalimatnya itu efektif, singkat, padat, jelas, dan tetap formal. Karena tetap this is an academic essay ya. Jadi yang penting formal aja. You don't have to sound, oh yang penting I have to look smart, I have to look cool. Enggak. Tapi kalian harus kedengaran ya di mata AFS seperti
kalian tahu kalian tujuannya mau apa, kalian mau ngapain di IFS, dan mimpi terbesar kalian itu apa, gitu. Dan mungkin another saran aku adalah gunakan vocab-vocab yang beneran related sama cerita kalian sendiri. Maksudnya apa tuh? Maksudnya kalau memang kalian punya pengalaman volunteer, punya pengalaman untuk research, robotics gitu, pakai aja vocab tersebut. Karena cerita yang otentik tuh kelihatan dari kata-kata yang kalian gunakan gitu. Kalau memang ini katanya sesuai dengan pengalaman itu, volunteering gitu kan, atau ikut lomba, tulis aja gitu. It's okay. Tuh. Mungkin itu aja sih, dua itu aja dari aku. Oke, thank you ya Kak Kayla insight-nya yang benar-benar relevan. Apalagi tuh di tengah saat ini tuh maraknya pengguna AI. Nah, dari Kak Izati sendiri, apakah Kakak punya tips atau pendekatan lain yang bisa membantu teman-teman menulis esai? Kalau dari aku sebenarnya simple aja, yaitu tinggal nggak usah pakai AI. Karena mungkin khususnya di penulisan ya, karena mau di edit segimanapun, kadang tuh kalau yang emang keluar dari AI emang udah akan gitu-gitu aja gitu. Karena aku sempat lumayan sering juga kayak baca beberapa tulisan, baik itu esai ataupun apa segala macam, dan wah ini kayaknya AI nih. Dan itu tuh kebaca mungkin selain dari vocab juga dari patternnya gitu. Aku lupa namanya apa, tapi kayak misal ada kalimat yang contrasting, jadi kayak not this but this, yang kayak itu salah satu contoh aja ya, itu pattern yang biasa saya pakai. Terus karakteristik lain misal pakai M dash tanda strip yang panjang, ya mungkin bisa kita hindarin, tapi pada akhirnya uh, rawan gitu untuk kedeteksi. Jadi kalau misal mau simple, tinggal nggak usah pakai AI aja pas nulisnya. Tapi di sini bukan berarti kita nggak boleh pakai AI sama sekali. Mungkin dulu jujur aja, aku emang nggak pakai AI karena waktu itu pas 2023 kayaknya belum terlalu marak banget. Atau at least di aku sih, aku belum terus sering pakai. Tapi kalau misal aku memosisikan diri aku sekarang, mungkin aku bakal bakal tetap pakai untuk brainstorming gitu. Kayak aku bakal nulis nih outline essay aku ceritanya mau nulis ini. Terus aku minta masukan ke ChatGPT misalnya. Kira-kira ada nggak ya poin lain yang bisa aku tambahin, atau coba deh bantu explore apakah ada kekurangan ataupun yang lainnya lagi. Jadi aku bakal lebih pakai AI buat itu gitu. Tapi masalah nulisnya sampai benar-benar 150 kata atau berapapun itu pure dari tangan aku sendiri. Dan itu menurut aku cara yang paling gampang sih untuk menghindari kita kelihatan pakai AI gitu, karena kayaknya diakalin pakai apapun akan susah gitu untuk lolos dari screening AI gitu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak Kayla dan Kak Ica buat jawabannya. Jadi biar lebih autentik untuk penulisan esainya, balik lagi kita sendiri yang harus tulis ya Kak. Nggak peduli seberapa sempurna itu, yang penting beneran kita yang tulis, kita sudah menuangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau pelajarin, apa yang membuat program ini mau kita ikutin, tetapi harus dari diri kita sendiri. Nah, kita sudah mau di penghujung sesi interview kali ini nih, kakak-kakak semua. Nah, mungkin aku mau nanya satu hal. Kira-kira selain tentang masalah untuk menceritakan minat kita dan apa impact yang mau kita buat, menurut Kak Kaila dan Kak Ica, apalagi sih Kak yang bisa membuat application kita itu beneran stand out di mata juri? Karena balik lagi kan pastinya nggak semua kandidat bakal dipilih. Dan juga pastinya program bergengsi ini itu gak sedikit yang daftar. Mungkin dari Kak Kaila dulu kali. Baik, terima kasih. Mungkin satu apa ya hack, satu tips yang aku ingin sekali sampaikan adalah kalaupun kalian mau menulis pengalaman yang sama, coba tulis dari perspektif yang berbeda. Karena banyak sekali yang pernah tanya ke aku tuh, mereka tuh pengalamannya mungkin gak sebaik itu, jadi mereka bingung nih pas menulis pertanyaan-pertanyaan yang butuh pengalaman mereka, entah itu pengalaman volunteering lah, atau mengajar, atau lomba, dan sebagainya macamnya. Tetapi mereka khawatir nanti kedengarannya sama aja. Nanti di essay yang ini sama yang essay yang itu sama aja bahasnya, padahal pertanyaannya beda dong gitu. Jadi usahakan
coba lihat dari perspektif yang beda aja, even if pengalamannya sama. Contoh ya. Misal, aku menulis bahwa aku mengajar anak-anak tentang ilmu IPA. Di satu esai, aku jelaskan bahwa dari situ aku mengambil pelajaran bahwa, oh oke, aku mampu nih menghasilkan hal-hal yang kompleks, bahasa ilmiahnya aku bisa mudahkan kepada usia yang lebih muda, sehingga mereka bisa paham tentang solar system, tentang planet, bumi, dan sebagainya macamnya. Di esai yang satu lagi, aku membahas tentang time management sama lesson planning. Aku membahas bahwa dari perspektif guru, ini agenda yang aku persiapkan untuk anak-anak. Dan aku bisa belajar untuk menyiapkan agenda tersebut sama manage my time. Gitu. Aku punya waktu untuk makan, untuk hang out with my friends, dan volunteering tanpa merasa kewalahan. Jadi aku tulis pengalaman yang sama, tapi di dua esai yang berbeda karena perspektif aku bisa lihat dari segi manapun itu. Jadi mungkin itu salah satu tips that I would really love to give gitu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih Kak Kayla buat insight-nya. Pastinya ini hack yang bakal berguna dan kepake banget buat teman-teman yang sekiranya mau daftar program AFS ini. Nah, kalau dari Kak Ica sendiri, apakah Kak Ica punya hack khusus nih Kak buat pertanyaan ini? Kalau diri aku sebenarnya ada dua. Yang penting yang pertama, otentik, dan yang kedua, konsisten. Maksudnya dari otentik, coba mungkin teman-teman di sini make sure dulu apa sih yang benar-benar teman-teman tertarikin gitu. Pokoknya explore aja sebanyak mungkin, banyak merenung juga, karena sebenarnya mungkin nulis esai itu bukan lama di nulisnya, tapi dimikirin kita tuh sebenarnya mau nulis apa sih. Dan untuk itu kita perlu tahu berbagai macam aspek dari diri kita, baik itu tentang minat, identitas kita, dan sebagainya. Dan itu tuh benar-benar personal banget. Makanya take your time aja buat merenung atau explore dan sebagainya. Jadi kalau misal nih, in case misalnya teman-teman lolos dari seleksi ini terus misal diwawancara, itu dari sisi penyeleksi juga bisa betul-betul menilai kalau oh ini orang bener nih dia otentik gitu. Nah itu yang pertama. Oh ya sama yang terkait otentik ini juga kaitannya dengan AI tadi karena mungkin kalau kita mengandalkan AI untuk menulis esai itu poin otentiknya akan kurang gitu karena kan sumber pemikiran apa yang ingin ditulis itu datangnya dari AI gitu bukan dari diri kita sendiri dan itu seringnya sih kelihatan ya kayak kebaca gitu kalau oh ini nggak otentik gitu. Terus yang kedua terkait konsisten, sebenarnya ini cukup tricky karena di satu sisi kita mau nekenin red string atau benang merah dari yang kita tulis. Kayak tadi, aku dari awal konsisten misalnya minat dengan environmental sustainability, mulai dari apa yang udah aku lakukan, minat aku ke depannya, dan sebagainya. Tapi sesuai dengan yang kalian juga sampaikan, kalau kita tuh diusahain cerita atau aspek dan perspektifnya itu berbeda-beda gitu di tiap esai agar nggak repetitif. Jadi apa ya? Mungkin bisa diformulasikan aja di setiap esai itu poin yang diangkat atau sisi yang diceritakan itu berbeda, tapi mereka tuh tetap di satu track yang sama gitu. Kayak tadi yang kalau udah contohin. Jadi kurang lebih dari itu. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak ya Kak Ika dan Kak Kayla. Insight-nya yang Kakak berdua bagikan hari ini itu benar-benar sangat membuka wawasan. Nah, tidak hanya membahas teknis seleksi, tapi juga mengingatkan kita bahwa yang paling penting adalah mengenal diri sendiri, berani menunjukkan keaslian, dan percaya pada proses. Nah, semoga teman-teman yang menyaksikan sesi ini jadi semakin termotivasi dan lebih percaya diri untuk mendaftar AFS Global STEM. Sebelum kita menutup sesi hari ini, kami ingin meminta closing statement nih dari Kak Iza dan Kak Kayla. Mungkin ada satu pesan atau motivasi terakhir yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman calon AFS Global STEM Award. Mungkin boleh kita dari Kak Kayla dulu untuk closing statement-nya. Oke, fun fact, aku actually menggunakan quotes ini pas aku presentate project aku kepada University of Pennsylvania. Quotes dari almarhum B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. So, fun fact guys, aku tuh gagal AFS kurang lebih 4 kali.
gitu. Tapi akhirnya dari situ aku mendapatkan 2 beasiswa AFS di tahun yang sama, yaitu tahun 2025. Mungkin memang harus gagal berkali-kali untuk to get where you are today gitu. That's literally apa sih pelajaran yang sampai sekarang tuh masih ada di otak aku gitu ya. Karena kalau misalnya aku nggak gagal sebanyak itu, sebanyak 4 kali dalam penulisan esai aku nggak bisa nih kepikiran untuk nulis esai seperti ini. Aku nggak kepikiran untuk membayangkan proyek yang aku mau, mengambil perspektif yang beda dari pengalaman yang sama, dan menggunakan kata-kata yang otentik, yang personal gitu. Kalau misalnya aku nggak gagal duluan. So, hopefully, of course, aku sangat-sangat berharap kalian semua lolos kepada kesempatan AFS yang lagi buka sekarang. Amin, insya Allah. But if you don't, it's completely okay. Karena believe me when I say, orang-orang yang sukses, yang berhasil adalah mereka yang senantiasa berusaha. Mungkin itu aja dari aku. Thank you. Terima kasih banyak Kak Kayla, pesannya sangat menginspirasi. Terutama bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses untuk terus belajar dan bertumbuh. Semoga teman-teman yang mungkin pernah merasa gagal, jadi lebih berani untuk mencoba lagi. Nah sekarang kita juga ingin mendengar nih closing statement dari Kak Ica. Kira-kira pesan apa sih yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman calon AFS Global STEM Award ini? Ya, mungkin kalau dari aku, sejujurnya ngena banget tadi apa yang Kayla udah sampein terkait kegagalan, karena sebetulnya dari program ini, dari application aja tuh udah berimpact banget gitu buat kita, kayak baik itu kita jadi tahu lebih banyak, kita juga udah explore dan apa yang ditulisin kita. Dan benar juga tadi yang Kayla udah sempat sebutin kalau kegagalan itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan mungkin di sini aku juga pengen nambahin, ini mungkin saatnya bagi kita kayak buat redefine ulang kegagalan itu apa sih. Dan kalau dari aku sendiri mungkin kegagalan itu di saat kita udah uh, di saat kita udah punya banyak resources, sumber daya, waktu, tenaga, uang juga mungkin, tapi di samping semua itu, kita tuh malah berhenti bercoba. Dan bagi aku itulah kegagalan yang sebenarnya. Jadi kalau misal kita udah berusaha maksimal, udah menggunakan semua sumber daya yang kita punya, tapi kita belum berhasil mendapatkan apa yang kita mau, bagi aku itu bukan gagal gitu. Itu kayak cuma hasil aja dari sesuatu yang kita usahakan. Jadi mungkin teman-teman di sini pesannya jadikan ini semua jadi proses pembelajaran aja. Masalah hasilnya nanti mau keterima mau enggak, ya pasti kita berharap teman-teman di sini bisa keterima gitu. Tapi apapun hasilnya, it's okay aja, dan apalagi nanti masih panjang ke depannya. Pokoknya semangat terus teman-teman semua. Wah, terima kasih banyak Kak Ica buat closing statementnya. Mendengar tadi perkataan Kak Ica, aku ingat lagi nih satu quotes yang pernah aku dengar. Itu kalau nggak salah kalimatnya berkata, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi sebenarnya aku setuju banget sama pendapat Kak Kayla dan Kak Ica bahwa kita itu belum bisa dibilang gagal kalau kita itu masih mau mencoba lagi, masih mau berani berjuang untuk mengambil kembali kesempatan yang ada. Nah, kayak untuk AFS Global STEM Changemakers Awards ini, mungkin nggak semua dari yang daftar itu bakal mendapatkan kesempatan untuk mengikuti di periode yang satu. Tetapi kalau misalkan kita mau belajar dari kegagalan kita, mau mencari tahu letak kesalahan kita di mana dan mau memperbaikinya, bisa jadi kita akan menjadi penerima award untuk di periode berikutnya. Karena kesempatan ini tuh masih banyak buat kita ikutin. Nah, balik lagi, AFS Global STEM itu bukan cuman tentang memiliki prestasi atau juga mengejar sertifikat, tetapi ini adalah award atau program di mana kita itu harus bisa nunjukin diri kita secara otentik, mulai dari minat kita, tujuan kita, dan juga alasan kenapa kita itu mau ikut program tersebut dan dampak apa yang mau kita berikan bagi lingkungan kita ke depannya. Jadi kita juga harus mikirin apa sih yang mau kita berikan buat orang lain, buat lingkungan di sekeliling kita dari apa yang kita dapatkan dari program ini.
Jadi buat teman-teman yang tertarik buat ikut AFS Global STEM Changemaker, tetap semangat untuk ngikutin proses pendaftarannya dan jangan takut buat gagal duluan. Karena kalau kita udah takut buat gagal duluan, kita itu sama aja dengan tidak berani mencoba. Bisa jadi teman-teman adalah penerima award dari Global AFS STEM ini. Terima kasih Kak Kayla dan Kak Ica buat waktunya untuk interview kali ini. Kita semua teman-teman di sini dan aku juga mendapatkan insight yang sangat berharga tentang program AFS Global STEM ini. Mungkin untuk penutupannya aku balikin lagi ke Kak Reza. Oke guys, thank you banget udah selesai sesi hari ini. Thank you banget Kayla, thank you. Baru kita close meeting. Oke, ku aba-aba ya. 3, 2, 1. Thank you banget Ica, thank you banget Kayla. Very very good materials. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya dan sukses juga buat kalian in your journey. Thank you Ella, thank you Ica. See you again in next time. Thank you Abi sama thank you Tiara juga. Thank you everyone. Terima kasih Kak Kayla dan Kak Ica. Sukses selalu Kakak. Kasih banyak ya Kak Kayla dan Kak Ica.